Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, Timnas Indonesia dipastikan lolos 16 besar Asian Games 2023 walau kalah dari Taiwan asal Gini. Saat ini perwakilan grup F yang sudah lolos ke babak 16 besar adalah Korea Utara dengan mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia dan Taiwan akan berebut posisi runner-up karena punya poin sama, yakni 3. Di laga terakhir grup F, Timnas Indonesia bakal berhadapan melawan Korea Utara di Stadion Timur Zhejiang Normal University, Sabtu (23 September 2023). Nantinya peringkat klasemen akan ditentukan lewat selisih gol lebih dahulu ketimbang head-to-head. Hitung-hitungan itu jika kontestan dalam grup memiliki poin yang sama. Jika Timnas Indonesia U24 tidak mampu menjadi runner-up grup F, masih punya peluang lewat posisi 4 tim terbaik dari 6 grup. Tentunya hal itu harus dipastikan dengan hitung-hitungan dengan setiap kontestan di tiap grup yang berada di posisi ketiga. Nah, jadi bisa dipastikan jika Timnas Indonesia menang di laga terakhir tetap akan lolos. Dan kalaupun seri, kemungkinan besarnya juga masih akan lolos sebagai juara 3 terbaik. Jadi ini kabar gembira ya. Erick Thohir di luar dugaan beri pesan misterius ke Timnas Indonesia U24 jelang melawan Korea Utara. Pelatih tim U24 Indonesia Indra Syafri mengatakan perjuangan belum berhenti meski dikalahkan Taiwan 0-1 di Stadion Zhejiang Normal University East. Indra menyampaikan hal ini yang juga ditekankan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat menghubunginya sesuai laga. Tadi Pak Ketum menekankan untuk tetap semangat menatap laga berikutnya. Pak Ketum meminta anak-anak tetap semangat dan bermain lebih tenang, ujar Indra. Indra menyampaikan Erick melihat permainan tim sejatinya sudah cukup baik, bahkan mampu mendominasi hampir di sepanjang laga. Erick, lanjut Indra, meminta para pemain lebih berani melakukan tendangan dari luar kotak penalti lawan. Indonesia sendiri memiliki peluang lolos ke babak 16 besar jika mengalahkan Korut ataupun meraih peringkat ketiga terbaik. Pak Erick bilang sama saya bola itu bundar dan meminta para pemain mati-matian saat menghadapi Korea Utara, ucap Indra. Indra menyebut pesan Erick akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk tetap tenang menatap laga penentuan. Indra menyampaikan kecepatan sirkulasi, keberanian melakukan penetrasi, hingga bermain kombinasi menjadi kunci saat menghadapi tim yang mengandalkan pertahanan berlapis seperti Taiwan. Namun Indra tak menampik masih banyak kesalahan yang dilakukan para pemain. Ini jadi evaluasi kita untuk mempersiapkan diri dalam laga hidup mati lawan Korut. Kita masih ada waktu 2 hari dan kita fokus, kata Indra. Pernyataan sangat konyol pelatih Korea Utara jelang hadapi Timnas Indonesia U24. Korea Utara memastikan kelolosan ke babak 16 besar Asian Games usai mengoleksi 6 poin dari 2 laga. Kami membuktikannya dengan hasil ini, kata pelatih Korea Utara, Shin Yong-nam. Pantas saja Shin Yong-nam bersyukur karena ini adalah penampilan perdana Korea Utara di ajang internasional setelah 4 tahun absen. Chosun menulis Korea Utara absen tepatnya selama 3 tahun 8 bulan. Turnamen terakhir yang diikuti mereka adalah Piala Asia U23 2020. Setelah itu mereka mengikuti kebijakan negara untuk menutup diri karena terdampak pandemi COVID-19. Mengomentari comeback Korea Utara, Shin Yong-nam mengatakan bila mereka tetap berlatih secara domestik. Dengan begitu, kekuatan mereka tidak terdeteksi di Asian Games 2022 kali ini. Kami tak pernah terlihat di kompetisi internasional selama 4 tahun, kata Shin Yong-nam.
Kami mempertahankan potensi dan kemampuan kami melalui latihan di dalam negeri maupun pertandingan antar tim domestik. Kekuatan kami tak terdeteksi, semua terbukti dari hasilnya. Kami banyak berlatih untuk kompetisi ini Asian Games 2022, tambahnya. PSSI umumkan Satgas Anti Mafia Bola libatkan Najwa Shihab. PSSI resmi mengumumkan Satgas Anti Mafia Bola di Jakarta, Rabu. Satuan tugas itu melibatkan beberapa nama, salah satunya jurnalis senior Najwa Shihab. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan pihaknya sudah mendapat restu dari Presiden RI Joko Widodo untuk membentuk Satgas independen. Ia menyampaikan pembentukan Satgas juga akan jadi pembicaraan antara Jokowi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino saat bertemu pada November mendatang. Tadi pagi saya dan Presiden Joko Widodo bertemu untuk berdiskusi tentang hal ini. Satgas ini akan jadi diskusi antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden FIFA selain membicarakan training center di IKN dan Piala Dunia U17, kata Erick di Jakarta, Rabu. Satgas Anti Mafia Bola bentukan PSSI terdiri dari Marwarar Sirait, politikus PDIP, Najwa Shihab, jurnalis, Akmal Marhali, pengamat sepak bola, dan Ardan Adi Perdana, akuntan. Erick menyebut penunjukan nama-nama familiar merupakan saran dari Jokowi. Kami ingin good corporate governance seperti halnya untuk pengelolaan dana di PSSI. Tadi saya berdiskusi dengan Pak Presiden dan beliau mendorong tokoh publik yang terwakili agar jadi hal progresif untuk beberapa bulan ke depan, ujar Erick. Bisa gemparkan ASEAN. Pelatih Timnas U23 Malaysia resmi mengundurkan diri. Asosiasi Sepak Bola Malaysia hari ini ingin menginformasikan bahwa Lafar Hasan telah resmi melepaskan jabatannya sebagai pelatih kepala nasional U23 untuk kembali fokus pada tugas semula sebagai asisten pelatih kepala nasional, tulis rilis di laman FAM. Sebelumnya sempat diadakan pertemuan antara Lafar Hasan dan Presiden FAM, Datuk Haji Hamidin Haji Moh Amin. Mereka membahas nasib Lafar Hasan setelah membawa timnas U23 Malaysia lolos Piala Asia. Hasilnya diputuskan bahwa dia akan kembali ke timnas senior. Nantinya skuad Harimau Malaya Muda akan memiliki pelatih baru untuk Piala Asia U23 tahun depan. Setelah keputusan ini, FAM akan mencari sosok pengganti Lafar Hasan. Pengumuman akan dilakukan dalam jangka waktu dekat setelah ada pembahasan di internal mereka. Hal ini cukup krusial karena Piala Asia U23 tahun depan akan dimulai pada pertengahan bulan April. Pengganti Lafar Hasan sebagai pelatih kepala nasional U23 untuk Piala Asia U23 2024 di Qatar April mendatang baru akan diumumkan setelah melalui beberapa kajian dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dan keputusan akhir akan diambil. Kemudian, tutup FAM.